Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai regresi LPM, Probit, dan Logit, di mana regresi ini itu mengharuskan variabel dependennya berupa variabel dummy atau kategorikal atau yang bernilai satu dan nol. Nah, studi sebelumnya yang dilakukan oleh Pangarker dan Smith pada tahun 2013 dengan data Opus Data menemukan bahwa biaya produksi, rilis oleh studio film besar, nominasi penghargaan, dan memiliki sekuel berperan signifikan terhadap omset perfilman. Sementara genre, tanggal rilis, dan review justru kurang berperan penting. Dengan menggunakan data IMDb, Anda diminta untuk mengerjakan hal-hal berikut. Yang pertama, kalian diminta untuk mencari data sebanyak minimal 30 film secara acak dari variabel-variabel yang digunakan pada model persamaan regresi di bawah ini, lengkap dengan judul film untuk identifikasi. Profit sama dengan beta 0 ditambah beta 1 durasi, ditambah beta 2 rating, ditambah beta 3 family, ditambah beta 4 Disney, ditambah error term. Di mana variabel profit merupakan variabel dummy yang bernilai 1 jika nilai dari pendapatan kotor di seluruh dunia atau gross worldwide lebih besar dari nilai budget yang telah diestimasi dan nol jika sebaliknya. Variabel durasi merupakan durasi film dalam satuan menit. Variabel rating merupakan rata-rata angka rating yang diberikan oleh user. Variabel family merupakan variabel dummy yang bernilai satu jika film tersebut bergenre family atau film keluarga dan nol jika sebaliknya. Disney juga merupakan variabel dummy yang bernilai satu jika diproduksi oleh Disney dan nol jika diproduksi oleh rumah produksi lain. Nah, untuk poin yang kedua, kalian diminta untuk melampirkan file Excel dari data yang telah kalian cari di IMDb. Untuk format data dalam file Excelnya seperti ini. Ada nama variabelnya judul, profit, durasi, rating, family, dan Disney. Nah, untuk cara mencari data di IMDb-nya sendiri telah disampaikan oleh Pak Romi pada saat kelas ya. Jadi, selanjutnya saya kasih contoh aja seperti ini. Ini dikumpulkan dan file PDF juga dikumpulkan ya untuk jawaban. File PDF untuk jawaban, jadi jangan kirim soal balik ya. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk membuat summary statistik dan diinterpretasikan. Oke, kita masuk ke stata. Nah, di sini saya menggunakan DoFile ya, karena studi kasus sebelumnya saya telah memperkenalkan kalian dengan yang namanya DoFile. Nah, selanjutnya karena di sini saya menggunakan file atau kalian bisa importnya secara manual dengan klik bar di file dan import seperti pada studi kasus sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan file, saya tinggal jalankan. Di sini terdapat keterangan bahwa terdapat 6 variabel dan 100 observasi. Selanjutnya, seperti biasa, kita ingin melihat apakah ada data yang tidak benar atau missing dan semacamnya dengan komen browse. Kita lihat. Nah, hasilnya di sini untuk profit, durasi, rating, family, dan Disney tidak ada masalah ya datanya ya. Karena yang merah judul ini nggak masalah karena judul ini digunakan sebagai ID. Oke. Nah, selanjutnya karena variabel dependen di sini yang kita gunakan adalah profit, maka kita ingin melihat sorry, distribusi distribusi data dari profitnya sendiri. Oke, kita cek dengan komen tab profit, M. Nah, di sini terlihat profit yang bernilai 0 ada sebanyak 49 observasi dan yang bernilai 1 sebanyak 51 observasi dari total 100 observasi. Selanjutnya, seperti yang tadi kalian lihat, di poin ketiga diminta untuk melakukan summary statistik dengan komen sum dan diikuti variabel-variabel yang terdapat pada dataset kalian, yaitu profit, durasi, rating, family, dan Disney. Oke, kita jalankan. Oke, nah ini hasilnya
ada ada 5 variabel dengan jumlah observasi semuanya rata 100 dengan mean sekian, minimum maksimum sekian dan standar deviasi sekian. Oke, kita masukkan, dibikin rapih ya. Dibikin rapi seperti tabel berikut. Contohnya, ingat konsistensi penggunaan koma dan titik juga, oke? Nah, selanjutnya untuk interpretasinya adalah profit. Sebanyak 51% film menghasilkan profit, di mana dikatakan profit jika pendapatan kotor di seluruh dunia ini lebih besar daripada estimasi anggaran produksinya. Selanjutnya durasi. Rata-rata durasi film adalah 115,62 menit. Rating, se- rata-rata rating user adalah 6,294. Kemudian family, sebanyak 41% film bergenre keluarga. Selanjutnya, untuk variabel Disney, itu sebanyak 35% film diproduksi oleh Disney. Nah, selanjutnya poin yang keempat, kalian diminta untuk mengestimasi dengan regresi LPM, Probit, dan Logit. Bandingkan hasilnya dalam bentuk tabel Outrage 2, Outrage 2, khusus Probit dan Logit cukup marginal efeknya saja, karena yang bisa diinterpretasikan adalah marginal efeknya saja. Ini untuk Probit dan Logit ya, kemudian diinterpretasikan. Oke, kita kembali ke Stata. Nah, di sini untuk komennya yang pertama itu regresi linear probability model atau LPM, di mana komennya yaitu reg seperti estimasi OLS yang telah kalian lakukan pada studi kasus 1, yaitu dengan reg variabel dependent diikuti variabel independennya. Kemudian outreg 2 menggunakan nama tugas 3D. Selanjutnya untuk estimasi probitnya yaitu dengan komen probit, ini bentuk regresinya, terus variabel dependent dan diikuti beberapa variabel independen yaitu durasi, rating, film, family. Selanjutnya langsung di outrage to dalam dalam satu dokumen yaitu tugas 3D. Nah, di sini untuk marginal efeknya yaitu dengan komen D probit, profit, durasi, rating, family, dan Disney. Kemudian langsung di outrage to dengan dokumen yang sama, dengan nama dokumen yang sama. Dan di sini yang terakhir regresi logit itu dengan komen logit, profit, durasi, rating, film, family, dan Disney. Langsung di outrack. Nah, di sini untuk marginal efeknya dari logit ini nggak bisa di outrack ya. Jadi kalian harus ketik manual satu-satu. Jadi kita yang jalankan sampai sini. Sorry. Aduh. Untuk do file-nya kita jalankan sampai di sini ya. Sampai hasil outrack untuk estimasi logit kita jalankan. Oke, sudah kita buka. Sorry ya agak lama. Nah, di sini ingat ya, di sini jangan lupa ganti namanya. Ini LPM, yang sebelahnya Probit. Kemudian ini marginal effect untuk Probit, marginal effect dan ini logit. Nah, untuk marginal effect-nya logit, kalian nanti tambahkan satu tabel di sini ya untuk marginal effect-nya. Nah, nanti hasil outrack ini kalian pindahkan ke file jawaban kalian. Nah, nanti seperti ini ya. Coba kita lihat, tadi kita belum jalankan marginal effect untuk logit. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya segini. Untuk koefisiennya ini yang dimasukkan yaitu durasi minus 0,000 karena kita mengambil 3 angka di belakang koma.
rating 0,81, family 0,122, dan Disney 0,181. Nah, kita kita lihat di sini. Nah, sama ya untuk marginal effect logitnya. Selanjutnya untuk interpretasinya bisa kalian lihat di sini untuk durasi ini tidak terdapat bintang, yang mana artinya tidak terdapat hubungan antara durasi film dengan profit yang diperoleh. Selanjutnya, rating di sini bisa kalian lihat juga terdapat bintang ya di semua estimasi baik LPM, Probit, dan marginalnya, logit dan marginalnya. Di sini terdapat bintang sehingga interpretasinya adalah terdapat hubungan positif antara rating user dengan kemungkinan film mendapatkan profit di semua estimasi. Nah, kenapa di sini menggunakannya kata kemungkinan? Karena yang namanya probabilitas adalah untuk melihat peluang. Peluang itu antara 0 sampai 1. Kalikan 100. Selanjutnya, nah, pada estimasi LPM yang bisa kita lihat pada tabel 1, setiap penambahan 1 poin rating user meningkatkan peluang film mendapatkan profit secara rata-rata sebesar 8,1%. Nah, di sini 0 koefisien LPM untuk rating adalah 0,081, kita kalikan 100%, jadi 8,1%. Selanjutnya, eh, sedangkan pada estimasi probit dan logit, setiap penambahan 1 poin rating user memiliki kemungkinan lebih tinggi sebesar 8,1% hingga 9% untuk mendapatkan profit. Nah, ingat ya, yang diinterpretasi untuk estimasi probit dan logit adalah marginal efeknya. Sehingga di sini marginal efek untuk rating di probit adalah 0,090, dan di logit marginal efek logitnya 0,081. Sehingga kita menggunakannya ini dikali 100, 8,1 sampai atau hingga 9%. Nah, ini dari yang kecil ke yang terbesar. Nah, selanjutnya untuk family di sini terlihat tidak ada bintang, sehingga interpretasinya tidak terdapat hubungan antara film bergenre keluarga dengan kemungkinan film mendapatkan profit. Dan yang terakhir ada Disney, di sini terdapat bintang ya, semuanya, semua estimasi pada 1 bintang, yaitu 10%. Dengan interpretasi, terdapat hubungan positif antara film yang diproduksi oleh Disney dengan kemungkinan mendapatkan profit pada tingkat signifikansi 10% di semua estimasi. Lihat, karena 1 bintang ya. Pada estimasi LPM, film yang diproduksi oleh Disney memiliki peluang yang lebih tinggi secara rata-rata sebesar 20,5%. Nah, di sini koefisien LPM-nya 0,205 kalikan 100%. Jadi 20,5% untuk mendapatkan profit. Sedangkan pada estimasi Probit dan Logit, film yang diproduksi oleh Disney memiliki kemungkinan lebih tinggi sebesar 18,1% hingga 22,6% untuk mendapatkan profit. Ingat ya, marginal efeknya yang diinterpretasikan. Sehingga di sini yang terkecilnya 0,181 di marginal efeknya Logit, yang terbesar 0,226 di marginal efeknya Probit. Oke, untuk pengumpulan tugasnya dalam bentuk PDF jawaban ini, dalam bentuk jawaban PDF ini, dan bentuk Excel seperti yang awal tadi saya jelaskan, yaitu yang berisi data dari IMDb melalui My Class Microeconometry di studi kasus 3 pertemuan 4 paling lambat dikumpulkan hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 jam 11.59 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian jangan lupa sertakan nama masing-masing kelompok di dalam file ya. Jika terdapat anggota kelompok tidak berkontribusi, tidak perlu dicantumkan namanya dalam tugas. Daftar kelompok sudah tersedia di MyClass. Kemudian eh, yang mengumpulkan cukup 1 perwakilan orang saja. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi saya pribadi di nomor berikut dan atau bisa menghubungi Mas Hasbi pada nomor tertera. Oke, mungkin pembahasan kita terkait regresi probability ini dicukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.